Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan kondisi dan sehat. Hari ini kembali kita akan mereview materi bahasa Indonesia tentang peribahasa, ungkapan, pantun, dan syair. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peribahasa. Peribahasa itu adalah ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Berikut contoh soal dan pembahasan tentang peribahasa. Oke, yang pertama ada soal tentang peribahasa. Pak Parjo seorang direktur perusahaan. Ia tidak terlalu dibanggakan oleh para karyawannya. Pak Parjo menganggap bahwa dirinya sama dengan karyawan lain. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, jawabannya adalah yang C. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu artinya adalah walaupun Pak Parjo itu seorang direktur, Pak Parjo itu ingin dianggap sama seperti karyawan yang lainnya. Seperti peribahasanya itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Ingin dianggap setara oleh para karyawannya. Walaupun Pak Parjo itu memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan tersebut. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Andini seorang siswa kelas 6 SD Putra Harapan. Di mata temannya, ia terkenal. Ia terkenal pintar, jujur, dan baik hati. Dalam berteman tidak membeda-bedakan, ia bahkan selalu menolong teman yang mengalami masalah dalam menyelesaikan tugas. Suatu ketika, ada yang mengetahui Andini mengambil uang dari dalam tas temannya. Meskipun ia telah menjelaskan bahwa melakukan itu karena terpaksa, teman-temannya tidak lagi percaya. Ternyata kesalahan Andini menghapus semua kebaikan yang dia lakukan. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, jawabannya yang mana? A. Berguru kepala air bagai bunga berkembang tak jadi. B. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. C. Dalam laut boleh diajuk, dalam hati siapa yang tahu. Yang D. Awal diingat, akhir tiada. Jawabannya yang betul adalah yang B. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Keterangannya bisa dilihat di kalimat yang terakhir pada teksnya. Kesalahan Andini menghapus semua kebaikan yang ia lakukan. Ini peribahasa yang sesuai, yaitu panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Lanjut. Pak Jamil sudah 5 tahun membangun perusahaannya. Akan tetapi, setiap tahun perusahaannya tidak mengalami kemajuan. Akhirnya, sekarang perusahaannya bangkrut. Ungkapan yang sesuai untuk ilustrasi tersebut adalah A. Banting tulang, B. Gulung tikar, C. Serah terima, D. Angkat tangan. Di sini intinya perusahaannya Pak Jamil adalah bangkrut. Jadi ungkapan yang sesuai adalah gulung tikar, yang B. Gulung tikar itu artinya bangkrut. Banting tulang, bekerja keras. Angkat tangan itu artinya menyerah. Lanjut. Ilustrasinya, hampir setiap hari Fadil selalu berbuat ulah di kelas. Ada saja tingkah lakunya yang membuat teman-temannya jengkel. Baik wali kelas maupun gurunya sudah menasehati, namun Fadil belum berubah. Akhirnya kepala sekolah ... untuk memberikan bimbingan. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam paragraf tersebut adalah, jawabannya yang tepat adalah, karena dia ingati temannya, wali kelas maupun guru sudah tidak mempan, maka
Akhirnya kepala sekolah yang ikut turun tangan. Turun tangan itu berarti ikut campur dalam untuk membimbing si Fadil ini. Jawabannya yang C. Kalau angkat tangan itu menyerah, pangku tangan itu dia cuek. Kalau turun tangan itu artinya ikut campur, ikut andil. Kalau cuci tangan ya cuci tangan. Selanjutnya ada pantun. Pantun biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Pesan pantun itu diambil dari amanat yang disampaikan dalam pantun. Biasanya kalau pesan ini ada di bagian isi. Dia ada di baris ke-3 dan baris ke-4. Nah, untuk melengkapi isi pantun, ingat aja, sajaknya kan ABAB. Jadi, untuk cara melengkapinya harus diperhatikan di sajaknya yang nyambung dengan sampirannya. Seperti itu. Sekarang untuk contoh soal dan pembahasan pantun, perhatikan pantun berikut. Petani bekerja di sawah luas, sawah dibajak, tanah pun subur. Jangan cepat merasa puas, tetaplah belajar agar negeri makmur. Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah, seperti tadi sudah dibilang, kalau pesan itu dia biasanya terdapat pada bagian isi pantunnya. Bagian isi itu ada di baris ke-3 dan baris ke-4. Baris ke-3 dan baris ke-4 itu yang ini. Nih, yang ini ya, baris ke-3 dan ke-4. Jangan cepat merasa puas, tetaplah belajar agar negeri makmur. Jadi, pesan yang terkandung adalah yang D. Belajar terus untuk membangun negeri. Lanjut soal selanjutnya. Perhatikan pantun berikut. Ambil sapu dekat pagar, bersihkan rumah, halaman juga. Baca buku, rajin belajar, tingkah laku pun dijaga juga. Ya, sama seperti tadi, pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah perhatikan bagian isi di baris ke-3 dan ke-4. Baca buku, rajin belajar, tingkah laku pun dijaga juga. Jadi pesan yang terkandung adalah yang B. Selain rajin membaca buku, kita harus menjaga tingkah laku. Selanjutnya, Wulu hendak memotong pagar, jangan terpotong batang durian. Carilah guru tempat belajar, lalu titik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah, berarti kalau untuk melengkapi pantun, kita lihat bagian sampirannya, dia an. Di sini pilihannya an semua, tinggal dipilih yang nyambung sama bagian isinya. Carilah guru tempat belajar. Yang mana? Yang D. Jangan sesal hari kemudian. Jadi intinya pesan pantun ini itu rajinlah belajar agar tidak menyesal di kemudian hari. Lanjut, kalau ingin beli durian banyak orang jual di pasar. Titik, kamu harus rajin belajar. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah, lihat di sini sama durian. Durian itu berarti dia an. Di pilihannya di sini semua an. Teman, badan, ada durian juga, ada ujian. Nah, karena dia semuanya udah an, berarti kita tinggal sesuaikan sama bagian yang ini. Kamu harus rajin belajar. Kira-kira yang nyambung itu kita ngomongin tentang pelajaran. Maka jawabannya untuk soal yang ini adalah yang D. Kalau ingin lulus ujian, kamu harus rajin belajar. Perhatikan kutipan pantun berikut. Jika kita main catur, jangan lupa peganglah kuda. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah, sama ya, kita sesuaikan
Di sini catur, ur dengan kuda, da, a, a. Nah, karena dia semuanya sama, ur a semua, berarti tinggal kita cari yang nyambung. Yang A, jika kita bersyukur, pasti hidup akan menderita. Ini dia negatif konotasinya. Karena yang atasnya udah positif nih, bersyukur, tapi yang bawahnya menderita. Ini berarti salah. Lalu melihat adik tidur mendekur, ayah ibu tersenyum bahagia. Ini kita lewatin dulu. Lalu yang C, kalau hidup kita teratur, badan sehat, hidup sejahtera. Ini positif dua-duanya. Hidup teratur, catur, hidup sejahtera. A. Ini kita lewatin dulu. Bila kita suka takabur, pasti teman ikut bahagia. Yang D itu juga dia negatif. Berarti salah. Untuk yang nomor ini, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kalau hidup kita teratur, badan sehat, hidup sejahtera. Karena yang B itu, kenapa enggak? Karena yang B itu tidak memberikan pesan apapun. Jadi biasanya kalau pantun itu pasti ada pesan tersiratnya. Seperti yang C ini ada pesannya. Kalau hidup kita teratur, badan sehat, hidup sejahtera. Oke. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau yang masih bingung bisa langsung tanyakan ke Miss Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.